Halo semuanya, selamat malam, selamat datang dan selamat mendengarkan episode pertama dari PR Podcast Public Relation Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan UISI. Hai guys, apa kabar nih buat teman-teman para pendengar setia dari PR Podcast? Semoga kalian di sana tetap baik-baik ya guys, dan don't forget nih buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19 and stay safe and stay healthy everyone. And anyway, today I'm very excited and very happy because this is first episode dari PR Podcast nih guys, dan tentunya kayaknya nggak cuma aku gitu yang excited dengan episode pertama ini. Kayaknya teman-teman yang lainnya juga pasti penasaran dan pasti excited untuk menyambut episode pertama kali ini. Dan pasti dari kalian bertanya-tanya nih, apa sih temanya dari episode pertama kali ini dan siapa yang bakal jadi narasumber di episode pertama kali ini. But sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya aku bakal perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin kalian juga bakal asing nih dengan suaraku ini. Siapa sebenarnya aku ini, gitu ya. And yes guys, let me introduce myself. Perkenalkan, nama aku Aprilia Ragilwindi Kartika. Kalian bisa panggil aku April or anything yang kalian suka, yang penting baik-baik aja gitu ya. Dan aku merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi angkatan SI 9 Universitas Internasional Semen Indonesia. So, sesuai yang tadi awal aku bilang ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih tema dari podcast episode pertama kali ini itu apa gitu, dan siapa yang bakal jadi narasumbernya. Dan ya, episode pertama kali ini temanya adalah kuliah sambil bisnis, gimana cara aturnya. Dan yang jadi narasumber pada episode pertama kali ini adalah Kak Septia Aka Febriana. But teman-teman ketika mendengar tema dari episode pertama kali ini pasti sudah punya gambaran gitu ya mengenai bisnis. Dan aku yakin sih sebagian besar dari teman-teman ini udah tahu sebenarnya bisnis itu apa. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih mengenai pengertian ataupun apa sih itu bisnis, kalian jangan khawatir. Di sini aku bakal coba kasih pengertian sedikit secara singkat nih pengertian dari bisnis itu sendiri. Nah, teman-teman, bisnis sendiri itu adalah suatu kegiatan yang dimana di dalamnya itu pasti terdapat suatu transaksi ya antara penjual dan pembeli. Dan tentunya tujuan dari diadakannya atau melakukan bisnis sendiri pasti tidak lepas dari untuk memperoleh keuntungan ataupun laba gitu ya. Nah, bisnis sendiri itu menurut April tuh banyak sekali kan. Pasti teman-teman juga tahu ya, jenis dari bisnis itu sendiri pasti banyak. Dan akhir-akhir ini yang lagi nge-hype banget ini, yang lagi nge-trend banget itu adalah bisnis online gitu ya. Nah, bisnis online sendiri kenapa sih akhir-akhir ini kok bisa booming, kok bisa nge-hype banget gitu ya. Dan itu menurut April juga disupport dengan bukan disupport sih, ya benar sih didukung gitu ya dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan lebih dari itu juga di era saat ini nih, menurut April, era teknologi dan digital itu semakin berkembang kan ya. Dimana ya teman-teman biasanya untuk membeli barang ataupun mendapatkan suatu jasa, teman-teman tuh harus pergi keluar rumah, kalian harus ke toko untuk membeli barang, baru kalian tuh bisa mendapatkan barangnya gitu ya. Tapi sekarang di era yang super canggih ini, kalian bisa membeli suatu barang, kalian bisa mendapatkan suatu jasa gitu ya, bisa dari rumah, dan itu sangat memudahkan sekali kan ya. Baik itu memberikan kemudahan dari segi si penjual ataupun pembelinya. Dari segi penjual itu biasanya kan teman-teman itu kalau menurut April biasanya lebih fleksibel gitu ya teman-teman, untuk waktunya tidak stuck gitu. Nah, dengan adanya segala kemudahan itu, biasanya bisnis online ini bisnis yang paling banyak digemari, diminati, dan digeluti oleh teman-teman yang masih menempuh pendidikan. Di antaranya seperti teman-teman yang duduk di bangku perkuliahan nih, yang pengen financial independent gitu ya. Mereka pengen di luar kegiatan kampusnya, mereka tetap pengen mencari uang sendiri gitu ya, untuk menambah kebutuhannya.
Nah, di podcast episode pertama kali ini kita bakal bahas nih itu semua, kita bakal kupas secara tuntas gitu ya. Sebagai mahasiswa yang melakukan kegiatan perkuliahan dan bisnis itu bagaimana sih cara mengatur waktunya supaya kegiatan ini bisa dilakukan secara efektif dan tidak mengganggu antar satu sama lain gitu ya. Jadi dua-duanya tetap berjalan secara seimbang, bagaimana cara mengatur waktunya, bagaimana bisa menentukan skala prioritas dari kegiatan tersebut gitu ya. Di sini di episode pertama ini kita bakal bahas itu semuanya. But sebelum kita mulai episode pertama ini, episode podcast acara intinya untuk bisa ngobrol bareng sama Kak Septia, April bakal coba bacain dulu CV secara singkat dari Kak Septia ya teman-teman. Kak Septia Febriana merupakan mahasiswi dari Prodi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia dan lebih tepatnya merupakan mahasiswi akuntansi angkatan AK 5 yang lahir di Surabaya pada tanggal 29 September tahun 2001. Nah, untuk experience dari Kak Septia ini sendiri cukup banyak nih teman-teman. Di antaranya sebelum menjabat sebagai Menteri Ekonomi BEM Universitas Internasional Semen Indonesia, Kak Septia ini pernah menjadi panitia di berbagai acara, baik dari lingkup prodi akuntansi maupun dari lingkup universitas gitu ya teman-teman. Seperti contohnya Kak Septia ini pernah menjadi panitia Y-Action, LKM MUIC, KPU UIC, Accounting Week, KPU Himaksi, dan berbagai acara lainnya. Selain itu, Kak Septia ini juga pernah menjadi staf muda BEM Universitas Internasional Semen Indonesia dan pernah menjadi finalis Duta Akuntansi tahun 2020. Dan yang tidak kalah penting nih guys, for your information, Kak Septia ini juga sudah punya beberapa bisnis loh. Keren banget kan? Yang tentunya oleh karena itu nih teman-teman dari Public Relation Himpunan Mahasiswa Akuntansi UISI ini menjadikan Kak Septia ini sebagai narasumber di episode pertama, episode perdana dari PR Podcast kali ini. Oke, sepertinya Kak Septia ini sudah bergabung dengan April. Bisa saya sapa dulu ya. Halo Kak Septia. Halo, apa kabar nih April? Ini aku manggilnya April kan ya? Iya, manggilnya April aja Kak. Aku juga manggilnya Kak Septia ya, bener ya? Iya bener banget nih. Kak Oke, Septia, gimana? kabar? Kenapa? Kak Septia apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah untuk saat ini kabarku masih baik. Kok masih baik? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah kalau gitu. Dan kalau boleh tahu sekarang kakak lagi semester berapa ya berarti kalau AK 5 itu Kak? Saat ini saya di semester 5 nih. Aprilia masih maba ya tahun ini ya? Iya, semester 1 nih Mas Yan Kak. Tapi aku beda cuma 1 tahun sih sama kakak. Aku kelahiran tahun 2002. Oh gitu. Iya, iya. Berarti sekarang itu ya, kakak juga sekarang selain sibuk di perkuliahan, kakak aktif juga ya di organisasi dan kepanitiaan. Keren banget loh kak. Iya nih, alhamdulillah juga selama dari semester 1 sampai semester sekarang, semester 5, aku udah coba di beberapa organisasi sih, terutama dalam internal kampus. Itu ada, tadi mungkin sudah disebutkan juga sama April, dari periode berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Pokoknya pertama kali masuk itu saya udah join nih, kayak join di organisasi BEM, terus kemudian panitia-panitia yang lain, maksudnya kepanitiaan yang ada di kampus juga kayak gitu sih. Ya hitung-hitung nambah pengalaman selama kuliah, jadi kuliahnya nggak garing cuma dapat materi akademik, kita juga harus bisa melatih dalam soft skill itu. Iya sih, bener banget kak. Aku setuju banget sih sama apa yang kakak sampaikan gitu. Dan aku cukup apa ya, kayak cukup amazed gitu sama kakak. Kakak itu aktif di organisasi, tapi di satu sisi kakak juga tetap aktif kan ya di perkuliahan. Terus kakak juga aktif untuk merintis bisnis gitu ya, mencoba bisnis-bisnis kecil, meskipun itu bisnis kecil, tapi kayak menurut aku itu amazing banget. Maksudnya itu keren banget untuk skala mahasiswa gitu ya kak. Dan
sesuai yang tadi April bilang ya Kak di awal, Kakak ini kan udah menggeluti atau punya beberapa bisnis nih. Kalau boleh di-share nih sama teman-teman sekalian dari pendengar PR Podcast kali ini, bisa nggak sih Kak kira-kira disebutkan bisnis apa nih yang saat ini Kak Septia jalani gitu, selama Kakak masih jadi mahasiswa sampai saat ini? Oke, ini untuk bisnis yang saya jalani. Mungkin ini nanti lebih ke cerita sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi aku mulai suka bisnis itu ketika duduk di sekolah bangku SMP. SMP itu ya aku coba-coba jualan apa ya dulu, pulsa teman-teman. Dulu itu awal banget aku jualan itu nyoba jualan pulsa, dan itu pun modalnya cuma 100.000. 100.000 itu dapat dari mana? Dapat dari uang celengan aku, tabungan aku teman-teman. Jadi ada uang lebihan dari saku gitu ya, nanti aku kumpulin lah itu buat modal awal saldo jualan pulsa. Terus ya semakin tambah waktu ya mungkin ada tren-tren lagi, maksudnya ada barang-barang kekinian atau apa yang sekiranya itu dari segi konsumen atau pasar itu mereka itu pada nyari gitu loh. Jadi saat ini untuk bisnisku yang sudah aku jalani ini lebih ke lihat pasar dulu gitu loh. Mereka itu butuh apa sih yang lagi viral di mereka itu apa aja gitu loh. Jadi aku lebih menyesuaikan sama kondisi pasar. Lalu untuk bisnis yang udah aku jalanin ya itu sih masih kayak all shop. Kan saat ini bisnisku masih online, belum ada store-nya secara offline. Jadi kayak jualan melalui Shopee, kemudian juga melayani juga pembelian melalui WhatsApp. Itu kayak produk-produk kecantikan gitu loh, perawatan tubuh kayak mungkin bisa sebut merek ya, Scarlett, terus MS Glow, kayak gitu-gitu sih, Aprilia. Wah, keren banget sih dari SMP ya, Kak. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, Kak. Zaman-zaman dulu tuh kayaknya jualan pulsa itu emang nggak asing gitu loh di teman-teman pelajar setahu April ya. Karena banyak banget juga sih teman-teman yang jualan kayak gitu. Dan Iya keren bener banget juga, banget. sangat menginspirasi juga nih beneran Kak Septia. Dari celengan dijadikan untuk modal bisnis yang nanti hasil dari jual pulsa ini nanti bakal dipakai mungkin uang tambahan jajan gitu ya, Kak. Iya bener banget. Jadi dulu itu jual pulsa itu dulu kan nggak secanggih sekarang ya teman-teman. Ada wifi, ada paketan data, ada lain-lain. Dulu itu uh, jualan pulsa di kalangan SMP itu bener-bener hype banget gitu loh. Penjualannya tuh luaris gitu loh teman-temanku itu uh, dulu itu masih target target penjualan pulsaku itu masih sekitar dari lingkunganku gitu loh. Ada teman-teman sekolah, ada dari lingkup di rumah gitu. Jadi bisnis itu yang aku jalani sekarang itu benar-benar dimulai dari nol banget. Dari aku jualan pulsa dengan modal cuma 100.000. Terus seiring waktu ada kan habis jual pulsa ya pastinya ada laba nih. Aku dapat laba dari penjualan pulsaku. Nah itu untuk labanya juga aku sendiriin. Maksudnya aku pisahin antara uang penjualan sama uang pribadi kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pengelolaannya kayak gitu. Lah ketika udah terkumpul nih uang hasil penjualan, lah itu nanti waktu itu aku juga mikir gimana ya, aku masa mau jual pulsa aja nih sampai seterusnya gitu. Aku harus bisa improve, aku harus punya ide buat perkembangan bisnisku ini mau jual apa ya kayak gitu. Jadi dulu pemikiranku seperti itu sih. Jadi nggak puas dengan apa yang diterima. Maksudnya nggak puas ini dalam aspek yang baik ya teman-teman, bukan karena nggak puas, nggak bersyukur, cuma karena kita itu harus bisa improve terkait bisnis yang udah kita jalani kayak gitu sih. Iya sih, bener banget. Berarti dari awal kakak bisnis tuh kakak tuh udah tahu gitu ya, manage uangnya gitu. Bahkan
kebanyakan ya, dulu tuh kalau misal orang jualan pulsa tuh ya keuntungannya untuk nambah uang jajan, tapi Kak Septia ini enggak loh guys. Kak Septia ini udah tahu uangnya ini yang hasil dari jualan pulsa ini, ibarat kata keuntungannya, itu Kakak Septia ini tuh sisihkan gitu ya, mungkin buat untuk modal selanjutnya, kayak gitu ya Kak. Iya, betul banget. Dan kalau yang masalah all shop tadi, kalau menurutku juga akhir-akhir ini sangat mendukung sih Kak. Soalnya kan kita tahu ya, e-commerce saat ini tuh berkembang sangat pesat banget. Dan pasti banyak banget gitu loh teman-teman yang saat ini tuh pemilih untuk membeli secara online. Meskipun masih ada sebagian yang membeli secara offline gitu ya Kak. Jadi menurutku dengan jualan all shop, apalagi Kakak masih menempuh jadi maksudnya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan gitu ya, jadi mahasiswa, itu bisnis menurutku yang paling cocok sih kayak gitu sih Kak. Iya, teman-teman, ya bisa kita lihat juga ya untuk e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, semua itu dari segi pasar untuk saat ini kan apalagi dalam kondisi pandemi ya teman-teman. 2 tahun terakhir semua operasional dari kegiatan kita dialihkan untuk pindah ke online. Maka dari itu banyak masyarakat itu untuk melakukan pembeliannya, memenuhi kebutuhannya juga itu lebih ke online. Makanya untuk saat ini e-commerce itu sangat melejit banget dan itu benar-benar tak rasakan juga guys. Jika aku bandingin dari tahun-tahun sebelumnya yang belum apa ya serame ini mungkin ya dulu itu ya mungkin kalau e-commerce itu ya bagi segelintir orang aja, tetapi saat ini semua orang bisa mengakses e-commerce itu untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Dari segi itunya pengelolaannya juga kita lebih efektif untuk berjualan secara online. Karena apa? Karena kita nggak butuh tempat untuk jualan. Maksudnya nggak perlu store langsung untuk apa? Untuk jualan barangnya itu. Terus dari segi konsumen itu kita malah didatangi sama konsumen kayak gitu. Paham nggak sih pembahasannya kalau misal online itu kita malah didatangi sama konsumen? Iya benar-benar banget Kak. Ini nggak sih secara nggak langsung misal nih konsumen lagi butuh sabun mandi gitu ya, otomatis konsumen ini nanti shelf-nya apa itu pencariannya tuh sabun mandi lah, itu artinya kita malah dicari sama konsumen kayak gitu, bukan kita yang mencari konsumen kayak gitu sih. Terus dari segi waktu juga ya, dari segi waktu itu penjualan online ini tidak terlalu menyita waktu banget, lebih fleksibel gitu loh. Kayak misal ini untuk misal nih dari aku sendiri ya, misal ada jam kuliah di pagi jam 7:30 sampai jam 10 gitu. Terus nanti aku bakal kayak nge-schedule jadwal harianku itu nanti misal jam 3 sampai jam 5 waktunya packing. Nah, itu nanti baru jam segini buat kita ngirim ke ekspedisi kayak gitu. Secara otomatis bisnis online ini waktunya sangat fleksibel kayak gitu. Iya, iya benar banget sih, setuju banget sama pendapat atau yang disampaikan sama Kak Septia tadi. Dan berarti 2 tahun terakhir ini adanya pandemi itu juga cukup memberikan manfaat gitu ya ke kakak, ke bisnis all shop-nya Kak Septia. Iya nih bener banget, penjualanku selama ini maksudnya semenjak ini mengalami peningkatan daripada 2 tahun sebelum adanya pandemi kayak gitu. Dan juga dengan adanya bisnis ini teman-teman, secara tidak langsung itu teman-teman pasti belajar manage waktu gitu loh guys. Iya kan, sesuai tadi yang dibilang sama Kak Septia gitu loh. Kak Septia bisa ngatur jadwalnya di mana jam sekian-sekian tuh untuk kuliah, untuk kegiatan yang lainnya, untuk jam sekian-sekian tuh waktunya packing dan lain-lain. Jadi kayak untuk berbisnis ini juga sama kayak produktivitas yang baru gitu yang bisa teman-teman lakuin, yang juga pasti banyak gitu hal-hal yang bisa didapat, yang bisa diperoleh secara tidak langsung gitu ya mungkin Kak Setia.
Iya, bener banget. Jadi pinter-pinter cari kegiatan aja deh menurutku. Selagi kita bisa memanage waktu, kita bisa nyesuaiin waktu, ngatur waktu kita mau ngapain, kita harus ngapain, itu lakukan aja selagi itu masih dalam lingkup positif kayak gitu sih. Dan ini ya Kak, tadi kan Kak Septia kan sempat bilang nih bahwasanya kalau bisnisnya Kak Septia itu sebenarnya ngikutin dari apa sih yang lagi hype, apa sih yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen gitu ya. Nah dari seiring berjalannya waktu nih dari SMP Kakak mulai merintis atau mencoba dunia bisnis ini, kira-kira dari sekian banyak juga beberapa bisnis yang Kakak terjun atau yang kakak geluti gitu ya. Kira-kira bisnis apa sih yang menurut kakak paling kakak sukai gitu? Yang paling kayak Kak Septia itu aku suka banget nih untuk ngelakuin bisnis ini kayak gitu. Kira-kira apa yang mungkin bisa di-share ke kita gitu pengalamannya kakak? Oke, dari yang saya sukai sih sejauh ini kan aku menjalani bisnis sesuai dengan passionku. Artinya aku memilih bisnis itu karena aku nyaman, karena aku suka dengan kegiatan bisnis kayak gitu. Untuk yang lebih, yang paling aku sukai ini produk kecantikan sih teman-teman. Karena teman-teman ya mungkin cewek-cewek ini lebih tahu ya kalau produk kecantikan yang saat ini tuh bener-bener lagi melunjak banget. Kemarin itu ada masker-masker organik, terus kemudian produk-produk lip serum kayak gitu. Jadi sejauh ini yang paling aku sukai ya dari seputar produk kecantikan itu sih April. Iya sih, terus juga kalau misalnya produk kecantikan tuh kayak apa ya, pasti peminatnya itu juga lumayan banyak gitu ya, apalagi akhir-akhir ini tuh banyak banget kan kayak yang tren glow up gitu ya Kak, pasti tuh kayak ngedukung gitu secara tidak langsung tuh konsumen pasti akan mau gitu, dan lagi juga kalau produk kalau kecantikan tuh menurutku juga kayak tahan lama juga kan, expirednya biasanya bertahun-tahun, jadi juga nggak terlalu menggebu-gebu untuk kita harus laku sekian 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 gitu ya. Jadi kayak masih expired date-nya itu biasanya agak lama kalau produk kecantikan. Iya bener banget untuk produk-produk kayak gini tuh bisa meminimalisir resiko juga gitu teman-teman. Kalau misal nih dari penjualannya ini dalam bidang makanan, kita tahu sendiri makanan itu nggak semua makanan itu dapat bertahan lama. Maksudnya mungkin kayak makanan-makanan ringan aja yang tanpa pengawet, dan ada pengawet kan pasti beda ya daya tahan lamanya dari produk itu gitu loh. Jadi mau nggak mau itu dari bisnis makanan ini mereka harus nge-push gimana caranya uh, penjualan barang mereka itu nggak sampai terbuang, maksudnya nggak sampai mengalami kerugian kayak gitu. Kalau produk-produk kecantikan ini kan kita tahu sendiri untuk expired, maksudnya expirednya kan cukup lama nih. Jadi untuk resikonya sendiri ini juga nggak terlalu tinggi kayak gitu. Iya benar-benar. Berarti itu Kak ada lagi sih sebenarnya kayak masalah gitu ya. Mungkin bisa Kakak share gitu ya pengalaman Kakak untuk jadi seorang mahasiswa yang dimana kita tuh kan ada kewajiban gitu ya untuk fokus nih sama pendidikan kita di dunia perkuliahan. Tapi di samping hal itu, di lain sisi itu kalau misal kita berbisnis, pasti dong ada satu hal yang harus kita korbankan dalam artian kayak waktu istirahat kita itu mungkin bisa berkurang gitu ya. Untuk kita malah yang biasanya kita tuh bisa lakukan untuk istirahat, kita malah harus kayak yang tadi kakak waktunya packing gitu ya, pasti ada kegiatan yang lainnya. Nah, kira-kira itu kalau menurut kakak gimana sih cara atau tips gitu mungkin Kak Septia bisa bagi ke kita supaya kalau misalnya kita nih lagi ngelakuin kuliah, fokus kuliah, tapi kita sambil bisnis itu tetap berjalan secara seimbang gitu dalam artian tidak ada yang benar-benar kayak dikorbankan secara kayak mengganggu nilai akademik dan lain-lain itu sampai hal tersebut tidak sampai terjadi gitu loh Kak. Mungkin Kak Septia ada nih tips yang bisa dibagi ke kita. Oke, baik. Ini masalah waktu dan yang dikorbankan ya. Jadi teman-teman sejauh ini
saya menjalani bisnis ini uh, apa ya, fleksibel aja sih, jangan sampai kegiatan bisnisku ini mengganggu kegiatan-kegiatanku yang lain, terutama dalam kuliah kayak gitu. Jadi menurutku ya tipsnya mungkin kita bisa menentukan skala prioritas kita terlebih dahulu kayak gini. Misal nih kita kan juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa otomatis prioritas kita yang utama adalah kuliah, kita menjalani kuliah, ya udah kita jalanin dulu kuliahnya, maksudnya ketika ada waktunya kelas kuliah ya kita ikut kuliah, kita jangan respon terkait dengan bisnis gitu loh, misal kayak uh, waktu kuliah kelas gitu ya ada yang ngechat customer gitu ya, kita sebisa mungkin jangan direspon dulu gitu loh teman-teman, kita fokus ke apa yang kita lakuin saat itu kayak gitu sih. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya bisnis ya bisnis sih, kalau aku cara ngaturnya kayak gitu. Terus misal dari skala prioritas nih ya, ada kelas, waktunya kelas ya kelas kita sebisa mungkin itu aku nggak apa sih itu namanya menyampur aduk gitu loh, waktunya kelas balas si ini itu nggak pernah tak lakuin gitu loh teman-teman. Jadi nentuin aja posisinya dan skala prioritasnya kayak gitu. Ketika udah kelas, udah agak longgar nih, udah nggak ada tanggungan tugas, nggak ada tanggungan kepanitiaan ataupun rapat-rapat organisasi. Lah ini baru aku mulai fokus untuk bisnisku. Misal kayak packing, terus respon-respon chat dari konsumen, terus juga ngestok, ngitung stok apa itu produk kayak gitu sih. Jadi tips dari aku mungkin uh, menentukan skala prioritas dari kegiatanmu kayak gitu. Kalau kalau selama kuliah ini kan jadi prioritas utama aku ya, ya udah aku jalanin kuliah dulu, aku kerjain tugas-tugasnya dulu. Lah nanti kalau udah selesai semua, baru aku apa sih itu namanya menjalankan kegiatan bisnisku kayak gitu. Begitu juga dalam organisasi nih guys. Misal ini kan aku juga selama ini kan join organisasi nih. Otomatis fokusku juga terbagi lagi, nggak hanya kuliah dan bisnis. Otomatis nanti secara nggak langsung waktuku ini bakal terbagi juga buat rapat organisasi, buat menjalankan proker organisasi, terus ada kumpul organisasi kayak gitu kan. Jadi sejauh ini yang aku lakukan itu mengatur skala prioritas dan deadline. Nah, kayak gitu. Kalau udah mepet deadline, ini aku jauh-jauh hari udah harus bisa nyelesain tugasku itu, kayak gitu. Kalau misal di organisasi ini ada tugas yang harus aku kerjain, kalau bisa aku kerjain sekarang ya aku kerjain langsung, kayak gitu. Jadi jangan menunda-nunda kegiatan yang sekiranya itu udah termasuk dari kewajibanmu kayak gitu sih. Berarti dapat dikatakan kalau misal point of view atau poin terpenting nih dari bagaimana kita bisa mengatur waktu antara kuliah sama bisnis itu dari bagaimana kita Maaf bisa Aprilia, suaranya kecil banget. gitu. Maaf. Berarti point of view atau poin penting nih yang dapat digarisbawahi dari bagaimana cara mengatur waktu yang baik nih supaya antara bisnis sama kuliah tetap seimbang, itu kita menentukan skala prioritasnya dulu gitu ya Kak ya. Kalau misalnya skala prioritasnya biasanya kita udah bener nih, kayak udah bisa nentuin apa sih yang benar-benar harus diprioritasin sesuai dengan apa yang kita targetkan, insya Allah itu bakal tetap jalan bersama gitu ya Kak ya, kayak nggak tumpang tindih satu sama lain gitu ya. Iya benar. Jadi kita ngejalaninnya itu juga sesuai dengan schedule kita yang udah kita jadwalkan. Nggak ada yang perlu dikorbankan dalam kegiatan satu sama lain kayak gitu aja sih menurutku. Dan by the way, berarti kakak ini kalau misalnya menjalankan bisnis untuk saat ini itu benar-benar pure kakak jalani sendiri gitu ya? Maksudnya nggak ada partner kerja untuk jalanin bisnis ini gitu?
Iya nggak ada, jadi only one. Jadi benar-benar Wah, keren. aku yang mendirikan, aku yang menjalankan, aku yang ngurusin semuanya kayak gitu tanpa partner sih. Berarti istilahnya kayak sekarang masih mencoba untuk merintis gitu ya Kak, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya berkembang ya pasti dikembangin gitu ya Kak ya. Iya bener banget. Nah, dan ini Kak, apa kalau misal kita menjalankan suatu kegiatan ya sebenarnya bukan hanya bisnis ya kalau menurutku kita ngelakuin sesuatu kegiatan atau produktivitas baru itu pasti banget ada yang namanya suka dan duka dalam menjalani hal tersebut kita tahu kegiatan tersebut. Nah aku yakin banget deh dalam perjalanan kakak ini pas waktu oke baik jadi gini ya by the way kak kalau misal kita menjalankan suatu kegiatan baru ataupun kita melakukan suatu produktivitas yang baru gitu ya kak tidak hanya bisnis sih kalau menurut April semuanya itu pasti ada yang namanya suka dan duka gitu nggak sih. Nah kira-kira seiring berjalannya waktu nih dari dulu banget sampai sekarang Kak Septia mulai merintis dan menjalani bisnis ini apa sih Kak suka duka yang bisa Kakak share nih sama teman-teman PR podcast pendengar setia kita gitu yang mungkin bisa dijadikan apa ya kayak gambaran suka dukanya kalau misalnya merintis bisnis ketika kita masih menempuh pendidikan itu seperti apa itu mungkin bisa Kak Septia jabarin atau ceritain nih ke kita. Oke, baik. Terkait suka duka ya. Selama aku menjalani ini sih lebih banyak sukanya daripada dukanya sih menurutku. Mungkin kalau dukanya itu uh, waktu bermain berkurang yang aslinya ada waktu luang yang bisa buat main sama teman, buat keluar-keluar. Nah itu tersita karena kita ada apa sih kegiatan lain kayak gitu. Yang pertama itu dukanya ya. Terus yang kedua apa ya kira-kira nggak ada deh terkait dukanya. Jadi kurang lebih waktu yang berkurang karena kegiatan kita yang full kayak gitu. Terus sukanya yang pertama pasti dapet cuan. Ya Pasti itu seneng pasti. dong kalau misal dapat uang hasil dari usaha kita sendiri itu dari sukanya. Terus apalagi ya ya seneng aja kita bakal ngerasa bangga terhadap diri kita sendiri karena kita bisa ngelakuin uh, apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa jadi satu gitu loh teman-teman. Kita bisa ngejalanin kuliah, kita juga bisa menjadi mahasiswa yang berorganisasi, kita juga bisa jadi mahasiswa yang suka bisnis kayak gitu. Nah itu nanti ketika kalian sudah bisa menjalankan atau melakukan 3 hal itu, nanti bakal ada rasa bangga terhadap diri kalian sendiri, kayak gitu sih sejauh aku. Sejauh ini terkait suka dan duka dalam menjalani hari-hari, kayak gitu sih April. Oke, berarti tapi kalau misalnya sesuai sama yang bilang tadi yang dibilang sama Kak Septia tadi ya. Kalau misal kita ngejalanin suatu hal dan itu yang memang benar-benar kita suka, oke, uh, oke, berdasarkan dari apa yang Kak Septia tadi bilang, itu kan kalau misal kita menjalani suatu kegiatan baru, dalam artian di sini dalam lingkup bisnis ya, itu kalau misal kita benar-benar suka sama kegiatan tersebut, itu kayak kita nggak bakal ngerasain banyak dukanya gitu nggak sih Kak? Kita bakal kayak seneng aja gitu, kayak ngelewatin kayak nggak ada beban. Bahkan ada sebagian orang yang kayak nganggap itu sebagai apa ya, kayak semacam refreshing gitu melepas penat nih dengan banyaknya jadwal perkuliahan. Iya kayak gitu kan ya, Kak? Iya bener banget. Jadi dalam menjalankan kegiatan apapun, sesuaikan dengan passion kalian sebisa mungkin ya. Jadi kayak berjualan bisnis ini kan sesuai dengan passionku ya. Jadi aku suka berjualan nih, aku suka berinteraksi sama orang. Jadinya ketika kita terjun dalam kegiatan itu, kita bakal ngerasa enjoy, aman, maksudnya nyaman. Terus juga kayak ngerasa itu bener-bener gak ada beban gitu loh teman-teman.
Terus ketika kita juga jadi mahasiswa berorganisasi gitu ya, ketika menjalankan ini kita pikir dulu benefit terhadap ketika kita ngelakuin sebagai kita join organisasi itu apa, kita dapat relasi nih, enak deh kayaknya kalau kita dapat teman baru, dapat wawasan baru, pengalaman baru kayak gitu. Pasti nanti kalian itu bakal ngerasain sendiri gitu loh benefitnya terhadap diri kalian, bahagianya ketika kalian bisa membagi waktu dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dikatakan produktivitas ya teman-teman. Jadi sejauh ini kayak gitu aja sih teman-teman, mungkin tipsnya lakukan kegiatanmu itu sesuai dengan passionmu kayak gitu. Ketika kamu udah niat punya passion di situ, kamu nyaman dengan kegiatannya, kamu nyaman dengan lingkungannya, pasti dalam menjalankan kegiatan-kegiatan itu mau sepadat gimana pun jadwalnya, kamu bakal ngerasa nyaman, nggak ngerasa ada beban sama sekali kayak gitu sih. Iya, benar-benar banget nih guys. Ini benar-benar harus kalian garis bawahi ya. Kalau misal kalian melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan, ataupun dalam hal yang kita bicarakan saat ini di podcast kali ini mengenai bisnis, kalau misal kalian udah ada niat dan kalian punya passion nih di bidang tersebut, kalian harus coba gitu. Ya udah jalan aja gitu. Nanti kalian juga di situ bakal nemuin kayak hal-hal baru gitu ketika kalian jalan itu juga seiring berjalannya waktu kalian juga bakal belajar banyak hal. Dan by the way kak, ternyata kita udah cukup lama nih ngobrolnya dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya kita bahas tentang bisnis ini sebenarnya kayak nggak kelar-kelar gitu, banyak banget yang sebenarnya pengen ditanyain, tapi mungkin biar durasinya nggak terlalu lama gitu ya, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Septia sendiri, kira-kira ada nggak sih saran nih untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah nih, yang otomatis masih menempuh di dunia pendidikan gitu ya? Ada nggak sih saran yang tepat untuk teman-teman yang masih ragu nih? Soalnya sebagian besar tuh untuk memulai pasti ada keraguan gitu ya. Ragu untuk memulai atau menjalani sebuah bisnis. Kira-kira apa nih saran ataupun tips atau apapun itu nih yang bisa Kak Septia sampaikan untuk teman-teman pendengar podcast VR kali ini? Oke, baik. Dari aku ambil topik terkait dengan keraguan ketika kita mau memulai suatu bisnis gitu ya, April ya. Iya, benar. Oke, seperti yang udah aku sampaikan tadi, tentukan passionmu. Passionmu ini di mana? Wah, aku suka bisnis nih. Ya udah lakuin aja bisnis itu. Terus aku suka main game nih. Gimana ya biar main game ini dapat ada manfaat gitu buat diriku gitu. Jadi sebisa mungkin tentukan dulu passionmu. Terus yang kedua mungkin niat dan yakin. Kalau kalian nggak ada niat, nggak ada yakin untuk melakukan hal baru dalam menjalankan kegiatannya itu nanti kalian itu bakal setengah-setengah gitu loh guys dalam ngejalaninnya. Jadi sebisa mungkin niat dan yakinnya ini di-fullin dulu sebelum melakukan sesuatu kayak gitu. Nggak perlu ragu karena nggak ada yang harus ditakutin gitu loh. Nggak ada yang ditakutin dari kita memulai bisnis kayak gitu sih. Terus yang kedua mungkin kalian bisa tulis nih target-target kalian di masa depan itu apa gitu ya. Mungkin kalian di 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan pengen punya rumah sendiri, ya udah tulis aja di kertas gitu ya. Pengen punya rumah tingkat 3 gitu ya. Ya udah nanti tempelin aja di kamar kalian gitu loh. Nanti secara nggak langsung secara nggak lama itu nanti kalian itu bakal ada dari hati kalian itu bakal terarahkan, maksudnya tergerakkan hati kalian untuk gimana ya biar aku bisa ngeraih impian itu kayak gitu. Otomatis nanti kita bakal
punya ide buat ngelakuin mencapai tujuan itu kayak gitu. Terus yang pasti usaha dan doa. Itu jangan lupa ya teman-teman, kita mau punya impian setinggi apapun tanpa diiringi doa juga nggak akan seimbang gitu loh. Jadi selain kita punya impian, selain kita punya uh, semangat usaha yang tinggi, kalau tidak diiringi dengan doa juga nggak akan baik, maksudnya nggak akan seimbang kita ke jalannya. Jadi apapun kegiatan kalian, usaha kalian, jangan lupa berdoa dan selalu improve terkait diri kalian sendiri nih. Ketika misal kok di umur 20 tahun aku kok cuma gini-gini aja ya, aku harus ngapain nih? Aku harus apa nih? Lah itu nanti kalian harus bisa improve diri kalian sendiri. Kalian harus bisa menentukan langkah apa yang akan kalian ambil gitu loh untuk mencapai tujuan impian kalian gitu loh. Di sini kan perkuliahan kan pasti banyak temen nih, otomatis ada relasi-relasi gitu ya. Nanti nggak apa, ngobrol aja sama teman-teman sekitar kalian, terdekat kalian. Gimana ya, gini, gitu aja. Jadi se-enjoy mungkin, senyaman mungkin kalian dalam menentukan langkah apa yang akan kalian ambil, kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih, April. Iya bener banget sih. Itu secara garis besar udah mencakup keseluruhan sih. Kayak aku juga setuju banget sama apa yang disampaikan sama Kak Septia. Dan buat temen-temen setia pendengar, teman-teman yang setia banget nih dengerin kita dari awal sampai akhir, saran itu benar-benar bisa kalian terapin di dalam kehidupan kalian ketika kalian masih ragu mau memulai bisnis ataupun melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Yang penting kalian tuh harus benar-benar ada niat dan yakin dulu gitu loh guys. Kalian yakin dulu, kalau misalnya udah niat, yakin, terus kalian tulis aja mimpi. Sekalipun itu mimpi itu kata orang kayak itu nggak mungkin terjadi, ya udah mimpi aja gitu. Yang penting kalian ada niat, yakin, terus kalian dibarengi sama mimpi itu, nanti pasti ada hal yang dorong kalian buat terus ngelakuin untuk mencapai target-target itu gitu ya Kak Septia ya. Bener banget, guys. Dan jangan lupa untuk terus improve diri kalian sebaik mungkin gitu ya guys. Dan ya sedih banget sebenarnya karena podcast ini harus sudah berakhir karena waktu yang durasinya sudah cukup lama. Sepertinya sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas sama Kak Septia karena pengen banget sih dengar cerita-cerita yang lebih banyak dari Kak Septia kali ini. Dan mungkin di sini aku bilang thank you so much guys yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, yang udah nyimak tadi aku ngobrol apa aja sama Kak Septia. Thank you so much. Dan yang tidak kalah penting, terima kasih banyak nih untuk narasumber kita yang super keren, Kak Septia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng sama April nih di episode perdana, episode pertama dari PR Podcast malam ini. Thank you Kak Septia. Sama-sama, April. Kamu juga keren banget loh. Jadi moderator di podcast. Wah, terima kasih alhamdulillah, dan semoga buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini kalian bisa dapat atau kalian bisa ambil hikmah, kalian bisa ambil wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang tadi di-share nih sama Kak Septia. Semoga itu bisa kalian jadikan pelajaran untuk teman-teman yang mau mulai merintis bisnis ketika kalian masih duduk di bangku perkuliahan. Dan ya tentunya teman-teman pendengar setia dari PR Podcast, jangan lupa untuk terus stay tune dan dengerin podcast kita di episode selanjutnya, yang tentunya temanya juga bakal jauh lebih seru lagi. Dan insya Allah kalian dengerin podcast ini bakal banyak banget sih pengetahuan-pengetahuan ataupun wawasan-wawasan baru nih yang bakal nambah insight kalian, ataupun kalian bisa ambil hikmah dari narasumber yang hadir di podcast dari PR setiap malamnya kayak gitu guys. So stay tune dan dengerin terus
podcast dari Public Relation Himpunan Mahasiswa Akuntansi guys. And last but not least, April minta maaf banget kalau misal ada salah ataupun salah kata dalam mengucapkan apapun tadi yang April ucapkan dalam podcast kali ini. I'm so sorry guys kalau misal ada kesalahan, karena April juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. And I'll see you guys on the next episode. Bye. Have a nice day. I'll never regret living for you. That's easy living. That's easy living. When you're in love and love, I'll never regret living for you. That's easy living. When you're in love